فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan ya kan. Kajian kita dari tafsir, kita masih membahas tentang kisah pembangkangan yang dilakukan oleh iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yang mana ini merupakan pangkal dari permusuhan iblis dan bala tentaranya kepada Adam dan anak keturunannya. Kita masuk pada ayat yang ke-12. Setelah pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat penciptaan kita, yang mana nikmat ini bermula dan asal muasalnya adalah penciptaan bapak kita Adam alaihissalam. Setelah Allah muliakan, Allah sempurnakan fisiknya, penampilan zahirnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyempurnakan Adam dengan ilmu agar sempurna juga penampilan batinnya, sehingga lengkap keindahan yang ada pada penciptaan Adam ini, zahir dan batin, luar dan dalamnya sempurna, sehingga betul-betul perintah sujud dari Allah Subhanahu wa taala adalah perintah yang layak, bahwasanya diperintahkannya para malaikat untuk sujud kepada sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu sempurna. Kemudian semuanya sujud kecuali satu, yaitu iblis, dan dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sujud. Kemudian di ayat yang ke-12 kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, "Fawabbahahullahu ala dzalik." Maka Allah Subhanahu wa taala pun mencelanya akan hal tersebut, mencela keengganannya untuk sujud. Wa qala, dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda." Apa yang menghalangimu untuk sujud? Lima khalaqtu biyadayya. Untuk sujud kepada sesuatu yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Sebenarnya kalimat ini
Sebenarnya kalimat ini Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata ingin menjelaskan bahwasanya Adam diciptakan dengan kedua tangan. Bukan semata-mata itu. Tapi lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kemuliaan dan keutamaan yang ada pada diri Adam. Aku telah memuliakan Adam. Salah satu bentuk pemuliaanku terhadap Adam adalah aku ciptakan dia langsung dengan kedua tanganku. Hingga Adam mulia. Ini yang diinginkan oleh Allah. Allah bukan mau sekedar cerita dari apa dan bagaimana Allah menciptakan Adam. Bukan itu maunya. Maunya Allah itu sebenarnya adalah menjelaskan kemuliaan yang dimiliki oleh Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang menghalangimu wahai Adam untuk sujud kepada sesuatu yang telah aku muliakan? Gitu. Wahai iblis, apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada sesuatu yang telah aku muliakan? Dengan cara aku menciptakannya melalui kedua tanganku. Nah. Makanya kata Sa'di rahimahullah, syarraftuhu wa faddaltuhu. Aku muliakan dia, aku lebihkan dia bihadhil fadilah, dengan keutamaan ini, allati lam takun li ghairihi, yang tidak dimiliki oleh selain dia. Apa itu? Penciptaan dengan kedua tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak dimiliki kecuali oleh Adam. Fa'asaita amri. Kemudian engkau malah menyelisihi perintahku. Wa tahawanta bi. Ini yang kemarin kita sebutkan. Dan engkau menganggap remeh. Tahawun. Engkau menganggap remeh aku. Ini yang kita katakan kemarin bahwasanya dalam setiap pelanggaran ini terdapat unsur peremehan. Makanya kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menafsirkan pembangkangan iblis kepada Allah ini, fa'asaita amri. Ini pelanggaran, ya kan? Maksiat, asaita amri. Apa dalam hatinya? Wa tahawanta bi. Engkau tahawun, engkau meremehkan aku. Karena adanya peremehan itulah makanya dilanggar. Kalau seseorang menganggap serius peraturan tersebut, tidak menganggap remeh perkara tersebut, dia tidak akan berani untuk melanggar aturan yang sudah dibuat. Tapi karena menganggap remeh, baik menganggap remeh peraturannya, ataupun menganggap remeh orang yang buat peraturan, makanya dilanggar. Menganggap enteng, menyepelekan, biasa, nggak apa-apanya itu. Ini pangkal dari terjadinya apa? Pelanggaran. Ini luar biasa ya, Pak, kalimat dari beliau ini. Beliau gandengkan antara maksiat dengan apa ini? Tahawun. Terjadinya pelanggaran karena adanya unsur tahawun. Menganggap enteng, menganggap remeh. Menganggap nggak penting aturannya maupun orang yang membuat aturan. Sehingga hati-hati. Qala iblisu mu'aridan li rabbih. Maka berkata iblis dalam rangka untuk menentang Rabb-nya. Ana khairun minhu. Saya lebih baik darinya. Ini alasan saya, wahai Rabb, kenapa tidak mau sujud kepada Adam. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Kalimat ini, ya kawan, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, minal udri alladzi huwa akbar minadz dzambi. Kata Ibnu Katsir, uzur ini kan uzur. Alasan. Uzurnya siapa ini? Iblis. Uzur ini termasuk uzur yang uzurnya malah lebih parah, lebih besar daripada dosanya sendiri. Dosanya apa? Dosanya tidak mau sujud. Uzurnya
malah lebih parah. Uzurnya malah lebih besar. Sombong. Ana khairun minhu. Harusnya kan uzur itu adalah sesuatu yang digunakan untuk meringankan dosanya. Iya kan? Kenapa nggak mau sujud? Tanahnya keras sekali, banyak batu-batunya. Iya kan? Supaya pelanggarannya tidak terlalu besar. Iya kan? Jadi ada apa? Alasan. Jadi ada uzur. Itu kan harusnya. Kan fungsinya uzur kan itu. Kenapa kok nggak datang? Anak saya sakit. Iya kan? Ini alasannya. Gunanya untuk meringankan pelanggarannya. Ini tidak. Ini alasannya malah lebih parah. Kenapa nggak mau sujud? Aku lebih hebat daripada dia. Loh, alasannya malah tambah parah. Lebih besar daripada dosanya. Dosanya cuma nggak mau sujud. Beralasan dengan kesombongan. Kenapa nggak datang, Tasmi? Nggak sholat subuh tadi pagi. Wah, alasannya malah lebih apa ini? Parah daripada apanya? Anggaran yang pertama ini keliru. Nah, sehingga alasan itu harusnya yang lebih bisa meringankan apa ini? Kadar dosanya. Ini iblis tidak. Uzurnya iblis adalah sesuatu yang lebih besar daripada asal apanya? Dosanya. Dosanya nggak mau sujud. Uzurnya lebih parah lagi. Ana khairun minhu. La ilaha illallah. Makanya langsung diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dia mengajukan uzurnya, belum ada cerita pengusiran. Begitu dia mengatakan ana khairun minhu, makanya ini unsur apanya? Peremehannya. Nganggap remeh, baik kepada Allah yang buat aturan, ataupun kepada Adam yang dia diperintahkan untuk sujud kepadanya. Ana khairun minhu. Nggak cukup sampai situ. Nggak cukup ngelesnya cuma sekedar mengajukan alasan. Bahkan dia perkuat alasan dia ini supaya bisa diterima. Ini betul-betul menentang ini ya. Ngasih alasan untuk kemaksiatannya dan dia pertahankan dengan segala cara. Bagaimana uzur ini agar bisa tegak dan tidak ditolak. Tsumma barhana ala dzalika ala hadhihi da'wah al-batil. Kemudian dia mendatangkan bukti. Dia mendatangkan penjelasan atas pengakuan yang batil tersebut. Udah pengakuannya batil, dicari-cari cara untuk bisa menguatkan alasan yang batil itu. Bukan dibiarkan gitu saja. Banyak ngeles. Tahu salah, tapi masih berusaha untuk melindungi diri. Ini nggak boleh. Nah, salah, selesai. Ini makanya kita bilang kemarin, ketika kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, semua dari kita tidak maksud. Maka sikapnya kita adalah berbesar hati. Menerima dengan lapang dada itu adalah sebagai sebuah apa ini? Kesalahan dari kita. Nggak usah muter-muter, nggak usah bulut-bulut sana sini. Ini malah semakin menjatuhkan kita. Nah, lihat bagaimana iblis, dia tidak cukup hanya dengan mengatakan ana khairun minhu. Ini sudah pelanggaran? Sudah jelas? Jelas salah sudah. Nggak usah ngelihat siapa Adam. Nggak usah ngelihat bagaimana penciptaan Adam. Semata-mata disuruh sujud saja pun sudah cukup sebenarnya. Karena yang nyuruh dia yang menciptakan dia. Yang nyuruh dia Allah Subhanahu wa taala, tanpa melihat bagaimana kemuliaan Adam, tanpa melihat bagaimana penciptaan Adam, nggak usah nengok apa-apa pun sudah layak iblis untuk sujud. Menjalankan perintah Allah saja alasannya. Ini satu sudah tidak. Lam yakun minas sajidin. Nolak sujud. Kedua, ngasih apa? Uzur yang lebih besar daripada dosanya. Ana khairun minhu. Berhenti di situ? Tidak. Barhana. Nyari bukti lagi untuk menguatkan apanya? Uzurnya. Ini buktinya ya Allah. Bahwasanya saya lebih apa ini? Baik. Keliru di atas kekeliruan. Akibat apa ini? Akibat membulet. Akibat muter-muter. Sana sini. Kebanyakan alasan. Nah. Tsumma barhana ala hadhihi ad-da'wal batilah biqaulihi lahu. Iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat hujahnya dia ana khairun minhu.
Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan saya dari api. Ini kenapa saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau ciptakan dia dari tanah liat. Wa mujibu hadza annal makhluk min nar afdal minal makhluk min tin. Maka konsekuensi dari ucapan dia ini, yang diciptakan dari api lebih baik, lebih hebat daripada yang diciptakan dari tanah. Li'uluwin nar ala tin wa su'udiha. Ini penggambaran yang paling goblok dari iblis. Semata-mata nengok posisinya. Dia bilang, li'uluwin nar ala tin. Karena lebih tingginya api daripada tanah. Api itu di atas tanah. Orang bakar, orang apa. Ada kebakaran apa. Apa yang lebih tinggi? Api. Kan bukan tanahnya yang di atas. Ya, Zam. Bukan tanahnya yang di atas api. Api yang di atas apa? Tanah. Wa su'udiha. Dia lebih naik. Api berada posisinya di atas apa? Masa kayak gini pendalilannya? Iya kan? Ini kan pendalilan yang sangat keliru dari iblis laknatullahi alaih. Wa hadzal qiyas min afsadil aqisah. Dan kias ini adalah termasuk dari kias. Kias itu perbandingan. Perbandingan yang dilakukan oleh iblis antara apa? Antara apa dengan apa, Iban? Antara tanah dengan api, ini adalah termasuk perbandingan yang paling rusak cara pembandingannya. Fa innahu batilun min iddati aujuh. Maka karena ini batil dari berbagai sisi. Ini sisi-sisi kebatilan perbandingan yang dilakukan oleh iblis antara api yang merupakan sumber penciptaan dia dengan tanah yang merupakan sumber penciptaan Adam. Minha diantaranya annahu fi muqabalati amrillahi lahu bisujud. Yang pertama karena ini adalah perbandingan yang dilakukan dalam rangka perbandingan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk sujud. Sehingga perbandingan ini adalah perbandingan yang bertentangan, yang bertolak belakang. Gak boleh lagi ada perbandingan. Gak usah nimbang-nimbang lagi karena sudah ada perintah di sini. Makanya kalau ada dalil, gak boleh pakai kias. Kias itu baru dipakai ketika tidak ada dalil dalam masalah itu. Baru kita cari yang serupa yang ada dalilnya. Oh ada, ini bisa dimasukkan ke sini. Itu baru pakai kias. Kapan? Kalau tidak ada dalil, nggak ada perintah. Ini ada perintah, maka nggak boleh pakai kias. Ini kenapa perbandingan ini rusak? Karena bertentangan dengan perintah. Apalagi ujung-ujungnya dari perbandingan ini adalah tidak sujudnya dia. Sehingga nggak boleh pakai kias kalau ada dalil. Ini ada dalil? Ada dalilnya. Allah langsung nyuruh dia untuk sujud. Malah dia pakai dalil kias. Nah, artinya benar sekalipun perbandingannya, kalau yang betul sekalipun api lebih baik daripada tanah, tetap nggak bisa dipakai. Kenapa? Bertentangan dengan perintah. Paham? Ini kenapa kiasnya iblis ini kias yang rusak. Wal qiyasu, ini rumusnya. Wal qiyasu idza aradan nas. Ali bangkit tegak. Kepala kalian aja nggak bisa ngangkat berapa kilo dengan kepalanya itu. Masa kena taruh gini? Ini belajar apa gitu? Semalas-malasnya orang pun nggak main catur orang. Iya kan? Pernah nengok orang di warung kopi? Kayak nggak ada di saking malasnya pun dia sampai gini main catur. Kayaknya nggak ada. Gitu. Iya kan? Lalu tegak banget. Mikirkan mana yang mau ditegak. Itu orang main apa ya? Main maksiat di warung kopi. Ada yang sambil ngerokok. Tapi intinya apa dia dengan yang di depannya? Fokus. Dapat apa dia coba? Ada dapatnya apa? Nggak ada dapat apa. Cuma buang-buang waktu saja. Kopinya 1 gelas sampai 2 jam. Tahan duduk diam gitu aja. Kan nggak sambil ngapa-ngapain kan main catur ya.
Ada sambil gerak gini sehingga kan ya nggak bisa ngantuk lah, namanya orang sambil gerak-gerak ya kan. Nggak ada. Apa cuma gitu aja, dia mikir aja. Karena ada orang main catur 5 menit tuh nggak ada. Kecuali yang goblok nggak pandai main apa-apa sama lawannya yang 5 menit mungkin. Tapi kalau udah di warung-warung kopi, itu sama-sama pakar. 1 jam nggak kemana minimal, ya kan? Paling cepat setengah jam. Diam aja. Atau sambil-sambil, oh tunggu makan dulu, berhenti dulu. Nggak ada. Cuman itu aja. Kopinya aja 1 gelas kecil aja nggak bisa habis. Saking apanya dia? Fokus. Nah masa kita yang di depan kita ini ayat, Al-Quran, tafsir, kitab, cerita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kalah sama mereka-mereka yang di warung apa? Kopi. Kepala kita aja pun tak ketahan kita. La ilaha illallah. Bukan apa-apa, itu perbandingannya. Baru siap salam. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi selesai semua. Baru setengah pun belum ada zikir-zikir sholat itu terbaca. Sudah. La ilaha illallah. Ini biar jadi bahan perbandingan supaya jadi motivasi. Betul ya, kan? Lah kalau kitanya kayak gini, yang mau dihadapi itu kan itu, yang mau didakwahnya itu, yang mau dikenalkan kepada mereka Islam yang benar, yang mau diajak sholat ya itu, yang di warung kopi, yang kayak gitu-gitu. Nah kalau pasukannya, sunnahnya kayak gini, ya gimana nanti mau menghadapi orang-orang kayak gitu? Nah, betul ya, kan ini jadi poin. Nah, mereka untuk bermaksiat sanggup bergadang sampai tengah malam, nggak tidur apa segala macamnya. Ada yang merencanakan maksiat ini, ada yang merencanakan maksiat itu, segala macamnya. Ada yang cuma nongkrong aja pun banyak. Sanggup mereka. Nah, masa para penuntut ilmunya, para pelajarnya, kerjaannya cuma nahan-nahan mata. Gini. Mending kalau kajiannya jam 1 malam, jam 2 malam, itu masih sangat dimaklumi. Karena itu jam apa ini memang? Jam tidur, jam istirahat, tapi dipaksa belajar. Ini yang sangat-sangat wajar. Tapi kalau baru subuh ya, Ikhwan. Makanya sampai anak geger malah. Nggak pantas gitu loh. Kalian itu harapan. Harus merasa kalian itu di sini itu ada beban. Nggak kita terus itu yang mikul beban itu enggak. Kami udah tua. Kalian yang bakal gitu loh. Ini kalau dari mudanya nggak dibiasakan mikul beban, merasa ada tanggung jawab di pundak, nanti siap-siap lah. Nggak akan kepake kamu oleh Islam. Ini nggak butuh kamu, kaum muslimin nggak butuh kamu. Kamu nggak lebihnya, nggak kurangnya, cuman meramaikan saja. Ya sudah, memperbanyak kaum muslimin dah. Adapun kebutuhan Islam sama kebutuhan kaum muslimin sama kita nggak ada. Ada atau nggak adanya kita nggak dicarinya orang. Nggak dibutuhkan oleh Islam dan kaum muslim. Masa iya mau cuma sekedar penggembira saja? Nggak ngapain mondok kalau mau jadi kayak gitu kan ya? Ngapain ninggalkan orang tua? Ngapain nyusahin orang tua membiayai makannya segala macam, yang ngasih uang jajannya, belikan bukunya? Ngapain? Kalau mau di masa depannya cuma jadi apa ini? Penggembira. Kan sayang ya kan? Itu harus kali-kalinya harus sampai kayak gitu, apalagi kalian yang udah besar-besar kayak gini. Udah balik. Nah, tinggalkan yang kira-kira kurang mendukung perjalananmu untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Tinggalkan saja itu, pinggirkan dulu sementara. Penting, nggak menjadikanku lebih hebat dalam Islam, nggak menjadikanku lebih bermanfaat untuk kaum muslimin. Pinggirkan aja hal-hal yang kayak gitu dulu. Fokus saja dengan apa yang kira-kira bisa membuat kita jadi orang dalam tanda petik dalam Islam dan betul-betul dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ada sesuatu yang dicari dari kita. Karena betul ya, ketika wafatnya saudara kita yang di Siantar, Abu Abdillah, itu luar biasa, yang datang banyak ya. Ya kan, dari mana-mana waktu itu. Sampai-sampai anak buat tulisan waktu itu. Jadilah, itu hari itu, anak buat langsung. Saking terkesimanya anak. Dengan bagaimana banyaknya orang yang merasa kehilangan. Dari mana-mana datang, dari Medan, dari Tebing, dari Matapaul, dari Kisaran, dari rata-rata yang di sini lah. Semuanya datang. Padahal itu masih rame-ramenya corona. Masih rame-ramenya COVID daripada. Sampai kita itu takut jenazahnya itu nanti di COVID karena apa segala macam lah. Itu yang datang luar biasa, sampai saking terkesimanya kita ya, kita bilang, kita tulis itu. Dan bisa cari di Telegram itu. Jadilah orang yang
meninggalnya itu ketika dia meninggal, orang itu betul-betul merasa apa ini? Kehilangan. Mati dia, orang memang betul-betul apa ini? Kehilangan. Yang kematiannya itu ditangisi. Gitu. Bukan hanya sekedar sedih pun bahkan. Ya kita tahu bahwa banyak selainnya jasa-jasa beliau, baik untuk orang-orang yang di sekitar beliau ataupun yang kenal dengan beliau kasih manfaat. Walaupun beliau sendiri mungkin dari kecil nggak mondok karena beliau kenalnya udah tua segala macamnya. Berapa yang beliau arahkan ke pondok untuk belajar dari anak-anak, dari para pemuda, dari para itu luar biasa ya. Nah, itu artinya kita sudah menjadi sesuatu yang memiliki tempat di dalam Islam, di dalam dakwah, di hatinya kaum muslimin ada tempatnya kita. Sehingga ketika kita hilang, ada yang kurang rasanya. Gitu. Kita mau jadi yang kayak gitu. Sampai-sampai kita sendiri marah, ragu saat itu ya. Betul. Waktu hari pemakamannya itu kita sampai ngomong ke diri kita. Bahkan anak sampaikan pada kawan-kawan sebagian. Kita nanti, entah ada entah tidak yang datang sebanyak ini. Betul ya Pak? Itu kita ngitung kawan-kawan kita saja. Ketika kita mati, belum tentu kita apa bisa mengumpulkan orang sebanyak ini. Saking banyak yang datang, betul ya? Jarak safar semua rata-rata di sana itu nggak ada IPA-nya berapa yang diantar itu ya. Sangat sedikit yang di sana itu. Rata-rata bermobil dari kisaran 2 mobil waktu itu ya. Nah, 2 mobil dari kisaran. Dari Tebing, dari Matapau, dari Medan, dari Tanjung, segala macam. Sampai-sampai kita mikir kayak gitu. Kalau pas kita mati nanti apa bisa gitu. Kita kadang ngomong dengan sebagian kawan waktu itu. Apa iya pas kita mati nanti bisa kayak gini yang datang. Entah pun berapa yang datang. Nah, kita kan nggak tahu nilainya kita di mata siapa ini. Manusia ini sudah terbukti dia udah selamat, udah aman. Setidaknya dapat husnuzonnya manusia. Orang rela berdatangan dalam waktu safar bahkan. Jarak safar semua. Sampai sebagian kawan itu sampai telat pun. Ya kan rombongan kita udah hampir terlambat lah gitu. Nyampe di tempat. Sehingga ini yang mau kita jadikan diri kita. Nggak lama hidup di dunia ini. 40, 50, 60 udah mulai masuk, 70. Berapa umur kalian? Anggap sekarang masih kepala 1, belasan, ntar lagi 20. Nggak terasa, yakin. 20, udah mikirkan nikah, 30, udah mulai berkeluarga. Nggak ada kesempatan belajar itu udah nggak selapang kayak kalian masih belasan kayak gini. Yakin. Ingatlah baik-baik ucapan aneh ini. Kelak nanti kalau kalian sudah nikah, sudah punya tanggung jawab, sudah nggak ada lagi waktu belajar, kalian pasti akan ingat ucapan. Ya. Cuman untuk waktu yang sebentar, hanya beberapa tahun saja yang gini-gini. Iya kan? Nggak lama-lama. Ini hanya beberapa tahun. Sehingga tolong dipacu lagi dirinya itu. Gitu. Mumpung masih ringan badannya itu. Belum ada penyakitannya, belum ada kekurangan apa-apa pada tubuhnya, belum ada cacat, belum ada, betul. Nanti kalau udah ada tanggungan, udah ada cacat dalam tubuhnya, udah ada penyakitan, nah baru nyesal kita nanti. Nah, udah. Sehingga ini bentuk yang pertama dari kesalahan perbandingan yang dilakukan oleh iblis. Dia menentang dalil. Rumusnya, wal qiyasu idza aradan nas, dan yang namanya qiyas, perbandingan itu. Jika bertentangan dengan dalil, fa'innahu qiyasun batil. Maka itu adalah qiyas yang batil, pasti. Kenapa? Menentang nas, dalil. Li'annal maqsuda bil qiyas, karena yang dimaksudkan dengan adanya qiyas, perbandingan, menyamakan, itu namanya qiyas. Ayyakunal hukmul ladzi lam ya'ti fihi nas yuqaribu al-umur al-mansus alaiha. Ini perhatikan rumusnya. Kapan boleh pakai kias? Yang diinginkan dengan kias itu adalah agar hukum perkara yang tidak ada padanya dalil mendekati perkara-perkara yang ada dalilnya. Ini perkara nggak ada dalilnya. Mau kita hukumi apa ini? Nah, pakai kias supaya bisa mendekatkan yang belum ada dalilnya ini kepada perkara yang sudah ada apanya? Dalilnya. Itu fungsinya apa? Kias. Supaya bisa menggabungkan perkara yang belum ada dalilnya, digabungkan dengan perkara yang sudah ada apanya? Dalilnya. Al-mansus alaiha. Wa yakunu tabi'an laha. Sehingga hukumnya pun disamakan. Karena sama perkaranya, maka hukumnya pun dibikin sah. Oh ini haram, kenapa? Sama-sama memabukkan. Dah.
Dalilnya ini nggak ada. Maka ini dicarikan yang apa-nya? Yang miripnya supaya dapat hukum yang sama juga. Ini waktu penggunaan apa? Qiyas. Kayak gitu. Fa'amma qiyasun yu'ariduha wa yalzamu min i'tibarihi ilgha'un nusus fahadzal qiyas min ashna'il aqisa. Adapun qiyas yang menentang dalil dan qiyas yang mengharuskan kalau dianggap berarti kita mencampakkan dalil, ya kan? Qiyas yang kalau dianggap akan mencampakkan dalil, maka ini qiyas seperti ini termasuk qiyas yang paling buruk, yang paling rusak, yang paling parah. Kenapa? Malah hilang perintahnya, disuruh sujud gara-gara qiyas, malah nggak apa? Sujud. Gara-gara pakai apa? Qiyas. Qiyas yang digunakan untuk membatalkan perintah itu qiyas yang paling rusak. Gara-gara dia pakai qiyas, perintah sujud jadi apa? Dicampakkan. Ini keliru. Nah, sisi yang kedua, anna qaulahu ana khairun minhu. Bahwasanya ucapannya iblis, saya lebih baik daripada dia. Bimujarradiha kafiyah. Semata-mata ini sudah cukup linaqsi iblis al-khabith, untuk menunjukkan kerendahan dan kekurangan iblis al-khabith. Fa innahu burhanun, fa innahu barhana ala nafsihi bi'ijabihi binafsihi wa takabburihi wal qawli ala Allahi bila ilmin. Karena dia mendatangkan bukti atas kekurangan pada dirinya dengan sifat ujubnya dan sifat sombongnya dan berbicaranya dia atas nama Allah tanpa ilmu. Malah dia sendiri yang membongkar apanya? Aibnya gitu loh. Makin nambah aibnya. Semata-mata dia ngomong ana khairun minhu. Udah nambah apanya? Bobroknya. Dan nampak aibnya. Apa ini? Sombong. Apa itu? Bangga dengan diri sendiri. Apa itu? Berbicara tentang Allah, penciptaan Allah tanpa ilmu. Tahu dari mana kamu? Kan aku yang menciptakan kalian berdua. Harusnya yang menilai siapa? Allah kata, aku yang harusnya menilai kalian. Engkau iblis, aku yang ciptakan. Diakui tidak oleh iblis? Iblis ngaku tidak dia diciptakan oleh Allah? Dia bilang apa? Kholak tani, engkau ciptakan saya. Dan dia juga ngaku Adam yang ciptakan siapa? Oh, harusnya kalau mau menilai mereka ini, yang menciptakan lebih tahu. Siapa yang lebih baik antara yang dia ciptakan dari api, siapa yang lebih baik daripada yang dia ciptakan dari tanah? Harusnya yang menilai siapa? Oh, ketika dia yang menilai, ini sudah menunjukkan apanya? Aibnya, kekurangannya dia sendiri. Wa ayyu nafsin a'dham min hadza? Maka aib mana yang lebih besar daripada ini? Dia sendiri yang menunjukkannya. Ini loh saya punya aib. Apa itu? Saya sombong. Bahasa kasarnya kayak gitu. Iya kan? Nggak perlu lagi kita cari-cari apa bentuk kesombongannya. Dia sendiri yang apa? Membunyikannya. Ana khairun minhu. Wa minha. Di antara bentuk rusaknya kiasnya iblis ini. Yang ketiga. Annahu kadzaba fi tafdhili madatin nar ala madatit tini wa turab. Bahwasanya dia dusta ketika dia melebihkan unsur api daripada unsur tanah. Dusta dia. Ketika dia membuat perbandingan yang melebihkan unsur api daripada unsur tanah. Fa inna madatat tin fiha al-khusyu' was-sukun waz-zira' war-razan. Dikarenakan unsur tanah itu di dalamnya mengandung unsur khusyuk, ketundukan. Iya kan? Wasukun, ketenangan, nggak ngelawan. Maka bisa dibentuk-bentuk, iya kan? Kamu gali tanahnya, bisa dibentuk jadi tanah liat, dari bikin jadi gelas, bikin jadi apa? Bisa. Tanahnya nurut, khusyuk, tunduk, dia apa-apai mau. Rozana, dan dia mapan, kokoh, gak kesana kesini. Ya gitu aja dia, tenang dia. Beda sama apa? Api lasak. Enggak. Kalau tengok pas bakar sampah, yang nggak mau kita bakar kan jadi apa? Kesana sih nggak pernah apa? Diam. Kayak api. Api lasak kan? Ada di apinya. Itu aja. Itu kan karena kompor. Coba api yang biasa. Lasak kan? Lasak. Entah kemana-mana aja maunya. Kamu bakar sampah di bawah, nanti bakar tuh sampai apa? Oh, sampai atas. Kamu mau bakar sini aja sampai ke sana pun kena apa? Kebakaran. Lasak. Siapa ini?
api, nggak ada mau tenangnya, nggak mau diem api. Nah, sehingga ini sifatnya siapa? Tanah. Wa minha tadhhar barakatul ardi. Dari tanah muncul keberkahan-keberkahan dari muka bumi. Minal asjar, keluar dari tanah apa? Pohon. Wanwa'un nabat, berbagai macam jenis apa? Tanaman. Al-ikhtilafi ajnasihi wa anwa'ihi, dengan berbagai macam jenisnya. Wa amanat artinya bisa datang manfaat dari tanah. Nggak pakai tanah, nggak muncul tiba-tiba ngambang pohonnya, nggak mungkin. Harus dari mana? Tanah. Adapun api, fafi hal khifah otoish. Terdapat apa ini? Khifah, keringanan, gampang bergerak. Nah, nggak apa ini? Nggak tenang. Ibaratnya kalau orang sholat itu, ibarat apa ini? Orang sholat itu khifah. Gampang apa? Gampang bergerak. Nggak pernah apa? Khusyuk. Watoish, lasak kesana kesini, liar. Namanya toish, liar. Wal ihraq, dan sifat apa ini? Membakar. Tanah menghasilkan, api ngapain? Menghabiskannya. Capek-capek tanah numbuhkan hutan sama dia apa? Bakar. Padahal lama, nanamnya itu sampai keluar kayak itu lama. Dia cuma sekejap aja ngapain? Hancurkan, habiskan. Sehingga perbandingannya api lebih baik itu dari mana? Dusta iblis ketika mengatakan api lebih baik daripada apa ini? Daripada tanah. Nah, selesai kita. Nah, dari perbandingan yang dilakukan oleh iblis. Nah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Adapun lanjutannya, ayat yang ke-13. Ini insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu? Iya, kalau pas ada dalil, iya. Yang membantah dalil dengan